Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat semuanya, banyak orang menganggap urusan membela nasab Nabi Muhammad SAW jangan sampai kemudian diselewengkan, diaku-aku oleh orang yang tidak berhak, itu sebagai suatu permasalahan yang sederhana. Itu dianggap nasab orang, itu dianggap nggak ada kaitannya dengan umat Islam. Tentu ini anggapan yang boleh untuk diluruskan. Sekali lagi, Nabi Muhammad SAW itu masuk dalam rukun iman. Artinya kita dianggap sempurna imannya apabila salah satu keimanan itu tidak kita tinggalkan. Salah satu rukun iman itu ialah percaya kepada nabi-nabi Allah. Dalam hal ini percaya kita kepada Nabi Muhammad SAW sebagai utusan. Kita diwajibkan untuk mencintainya. Selain kita mengikuti ajarannya, kita juga menjaga keturunannya, menjaga peninggalannya. Peninggalan Nabi adalah Quran dan hadis sunnah Nabi. Kemudian keturunan Nabi adalah bagian warisan Nabi yang ada di tengah-tengah umat yang bisa untuk menjadi pengobat rindu kepada Nabi. Artinya ketika privilege seorang cucu Nabi itu ada di tengah masyarakat, kemudian sebagian orang yang menginginkan privilege itu sehingga mencangkokkan nasabnya kepada Nabi Muhammad supaya dia mendapatkan fasilitas dan privilege di kalangan umat Islam, maka itu adalah suatu tindak kejahatan. Jadi menasabkan kepada orang yang bukan ayahnya itu suatu tindak kejahatan. Kalau kemudian kita mengaku sebagai cucu Nabi sementara itu tidak terbukti, nah itulah juga kejahatan. Dan Nabi sendiri sudah mewanti-wanti siapa yang mengaku-ngaku bapaknya, menasabkan kepada yang bukan bapaknya, maka silakan ambil tempatnya, mengambil tempat duduknya di api neraka. Nah, inilah yang kita hari ini terus menyuarakan supaya jangan kita menasabkan kepada orang yang bukan nasabnya, bukan bapaknya kita akui sebagai orang tua kita. Hari ini polemik nasab itulah yang terus mendapat atensi begitu besar. Namun di tengah-tengah santernya pembahasan nasab ini kemudian muncul suatu polemik yang baru yang bernama PIK 2 atau terjadinya pengkaplingan laut, pematokan pemagaran laut, yang mana laut itu milik negara tapi dipatok-patok, dikapling-kapling oleh pihak-pihak tertentu. Nah, ini katanya isunya lebih layak untuk dibahas ketimbang membahas masalah nasab. Itu semuanya tidak tepat karena masalah itu juga penting untuk dibahas, tapi masalah nasab ini menyangkut keimanan, menyangkut haknya orang-orang yang memeluk agama Islam. Tidak cuma permasalahan orang Indonesia, tapi seluruh umat Islam seluruh dunia ini merasakan dampak dari usaha untuk mencangkok nasab Nabi Muhammad SAW. Seandainya ada di belahan Afrika sana Nabi Muhammad itu dilecehkan, dihujat, maka yang merasakan bukan cuma orang Afrika, termasuk orang Indonesia, termasuk orang yang beragama Islam yang ada di Jepang, yang ada di Alaska, bumi paling ujung sana, itu juga merasakan dampaknya dari ketika nama Nabi Muhammad dilecehkan walaupun daratannya jauh di Afrika. Begitu juga ketika terjadi permasalahan nasab ini, maka tidak cuma Indonesia yang dirugikan tapi seluruh dunia. Meskipun kasus nasab ini yang santer mendapat banyak animo masyarakat itu adanya di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa yang banyak sekali menjadi muhibinnya para habaib. Jadi sahabat semuanya, urusan PIK 2 itu sektoral di wilayah Indonesia. Afrika tidak merasakan dampak PIK 2, Amerika nggak merasakan dampak PIK 2, hanya terfokus di Banten, di Pulau Jawa, atau paling luas Indonesia.
Kalau soal nasab, seluruh dunia merasakannya karena menyangkut nama nabinya yang berusaha untuk didegradasi, karena nama nabinya yang berusaha untuk dicemari. Begitu kiranya, mohon atensinya untuk bersabar tentang pembahasan mengenai nasab ini, maka biar ada banyak warga yang semakin tercerahkan dengan datangnya polemik nasab ini, sehingga Muhyiddin yang dahulunya membantah, mendukung dengan mati-matian, fanatik dengan doktrin mati-matian, sudah banyak mulai tercerdaskan, mulai menyadari keberadaannya sebagai Muhyiddin selama ini tidak begitu banyak manfaatnya, tidak banyak begitu mendapatkan faedah dari apa yang selama ini dia yakini sebagai Muhyiddin itu. Lambat laun para Muhyiddin ini terkikis, banyak juga yang sudah menjadi pejuang yang tergabung dalam perjuangan Wali Songo Laskar Sabilillah atau PWI LS, ikut menyerukan tentang rungkatnya nasab para habaib. Demikian sahabat, semoga terlibat untuk mencerna perkara ini dengan dasar-dasar keimanan, dengan dasar-dasar mencintai Nabi Muhammad SAW, sehingga nasab Nabi adalah nasab yang mulia, supaya tidak kemudian hari nanti ada sekelompok orang yang merasa berhak menjadi cucu keturunan Nabi sementara tiada dasar dan bukti. Begitu kiranya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.